salam jumpa bersama saya Ibu Yana Sri Lestari SPD, Guru IPS SMP Negeri 1 Madiun. Bagaimana anak-anak hari ini? Semoga semua tetap sehat dan semangat. Bu Yana mengajak anak-anak khususnya kelas 9. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari sub A tentang perdagangan internasional. Kali ini Bu Yana mengajak anak-anak semua untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari anak-anak kita simak bersama pembelajaran hari ini di rumah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak mampu untuk mendeskripsikan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu untuk mendeskripsikan lingkup dari ekonomi kreatif itu sendiri. Yang ketiga, anak-anak diharapkan untuk mendeskripsikan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan mampu menganalisis contoh-contoh ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pengertian ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif anak-anak sebetulnya sudah sering kita lihat, kita bisa menemukan di sekitar kita. Baik anak-anak, materi hari ini berarti ada 4 hal yang akan dipelajari. Yang pertama, tentang konsep ekonomi kreatif. Yang kedua, lingkup dari ekonomi kreatif. Ketiga, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Dan yang keempat adalah contoh ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Berbagai kegiatan atau aktivitas, ada gambar wayang, tarian, juga acara dari suatu daerah yang mengadakan kegiatan ekonomi kreatif. Kemudian berikutnya, berbagai pajangan dari hasil-hasil kerajinan daerah, juga acara di suatu daerah yang melaksanakan pameran atau menyajikan hasil-hasil kreasi, hasil kerajinan dari masyarakat daerah di Indonesia dan acara dalam pameran-pameran. Baiklah anak-anak, kita mulai materi yang pertama, konsep ekonomi kreatif. Anak-anak, pada saat anak-anak semua duduk di kelas 7, kalian telah mempelajari tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Bagaimana peran kreativitas di dalam kegiatan ekonomi Indonesia? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Anak-anak, ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep di era ekonomi yang mengintensifkan informasi dari kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu lingkup ekonomi kreatif. Banyak jenisnya, kita lihat sebagai berikut. Ada periklanan, ada arsitektur, kemudian pasar barang seni, kerajinan, fashion, film, kamera video, fotografi, kemudian permainan atau game,
musik, kuliner yang sekarang sangat maju, kemudian berbagai desain, lalu seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, dan riset dan pengembangan. Materi yang ketiga, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Ada dua upaya. Yang pertama, strategi dari pemerintah bersinergi atau berintegrasi bersama masyarakat dan swasta. Dan yang kedua, langkah Kementerian Perdagangan dalam rangka mendukung strategi dari pemerintah. Mari kita simak berikutnya langkah-langkah itu. Yang pertama, strategi yang diupayakan oleh pemerintah meliputi yang menyiapkan insentif. Kemudian yang kedua, membuat roadmap untuk industri kreatif. Yang ketiga, membuat program komprehensif. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Dan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council. Berikutnya adalah bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Yang pertama adalah pengembangan database ekonomi kreatif. Yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Kemudian Festival Ekonomi Kreatif. Yang kelima, wahana kreatif. Dan yang keenam, meningkatkan jangkauan efektivitas pemasaran. Selanjutnya anak-anak, yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Yang kedelapan, fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Yang kesembilan adalah penciptaan identitas baik dari lokal, daerah sampai nasional. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang terakhir, yang keempat, yaitu contoh-contoh ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia khususnya. Seperti contohnya di Bandung anak-anak, ada Brago Festival. Di Jakarta kita kenal ada Pasar atau Pekan Seni Jakarta, Festival Kota Tua. Di Solo ada Solo Batik Karnival. Di Yogyakarta ada Sekaten, kemudian di Jember ada Jember Fashion Carnival, juga di Bali maupun juga Lampung dan daerah-daerah yang lainnya. Demikianlah anak-anak materi hari ini tentang ekonomi kreatif. Semoga materi ini hari ini bermanfaat untuk anak-anak, untuk menambah ilmu, dan mungkin anak-anak nantinya bisa mengembangkan di sekitar kita untuk mengembangkan talenta yang ada di hati atau dalam diri anak-anak dimanapun berada. Terima kasih. Demikian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini tentang ekonomi kreatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya anak-anak. Sebagai generasi penerus, mungkin anak-anak nantinya bisa mengembangkan talenta, keterampilan yang anak-anak miliki untuk kesuksesan di kemudian hari. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Sampai jumpa.